Jaksa Penuntut Umum JPU putuskan hukuman bagi Sambo dan geng. Drama panjang kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau yang kita kenal dengan Brigadir J telah memasuki fase akhir, di mana saat ini Jaksa Penuntut Umum JPU telah memutuskan tuntutan bagi semua yang terlibat dalam kasus ini. Inilah tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU bagi mereka yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Pertama, terdakwa Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan salah satu terdakwa Ferdy Sambo telah memasuki babak fase terakhir. Babak terakhir tersebut dapat dilihat melalui munculnya putusan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut tuntutan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU pada sidang Selasa 17 Januari 2023 setelah melalui drama panjang persidangan hingga pada akhirnya tuntutan hukuman seumur hidup. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 17 Januari ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Sambo dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambo juga dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, dia dinyatakan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua, terdakwa Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Terdakwa Putri Chandrawati dituntut hukuman 8 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan terencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut jaksa, Putri memiliki peran fisik dan terlibat dalam skenario tembak-menembak yang menyebabkan perampasan nyawa korban Yosua. Selain itu, Putri disebut jaksa tidak berupaya mencegah ataupun membantu korban Yosua agar terhindar dari penembakan. Padahal menurut jaksa, terdakwa memiliki waktu panjang untuk berpikir atas semua tindakannya dan mempunyai waktu panjang untuk memastikan akibat dari perbuatannya. Dengan pengakuan dan perbuatan itu, jaksa menyebut terdakwa Putri secara sadar dan memiliki peran atas rencana jahat penembakan terhadap Yosua. Jaksa Penuntut Umum atau JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan. Untuk itu, terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa karena berbelit-belit menyampaikan kesaksian dan tidak menyesali perbuatannya serta membuat kegaduhan di masyarakat. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum. Ketiga, terdakwa Ricky Rizal tuntut 8 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa Ricky Rizal Wibowo atau Bribka RR di penjara selama 8 tahun. Ricky Rizal dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut jaksa, Ricky Rizal terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 4 terdakwa lain, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf, dan menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 16 Januari 2023. Yang keempat, terdakwa Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Sopir keluarga Ferdy Sambo ini, Kuat Ma'ruf, dituntut 8 tahun penjara. Kuat diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Kuat diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa juga menyatakan tak ada alasan pemaaf bagi Kuat Ma'ruf sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Jaksa Penuntut Umum mengatakan hal yang memberatkan bagi Kuat Ma'ruf
adalah perbuatannya yang bersekongkol menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat, berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan Kuat Ma'ruf adalah kuat sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain. Jaksa mengatakan Kuat Ma'ruf sudah mengetahui rencana penembakan Yosua namun tidak punya niat untuk menghalangi atau menghentikan upaya pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal itu terbukti dengan inisiatif dan kehendak sendiri membawa pisau dalam tas lempangnya. Untuk itu, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara 8 tahun, dipotong masa tahanan dan perintah tetap ditahan. Kelima, terdakwa Richard Eliezer Baradae dituntut 12 tahun penjara. Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tuntutan hukuman itu lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal. Jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa Richard karena dia merupakan eksekutor yang membuat hilangnya nyawa Yosua dan perbuatannya itu telah membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban serta membuat kegaduhan yang meluas di masyarakat. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa meskipun pelaku tetapi mau bekerja sama untuk membongkar kejahatan tersebut. Richard juga belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan telah dimaafkan oleh keluarga korban. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipotong masa penangkapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 18 Januari 2023. Sementara itu, Richard yang mendengar tuntutan itu nampak terkejut dan tertunduk. Ia pun menangis dengan wajah menunduk. Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa Richard menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah melukai rasa keadilan di Indonesia. Karena itu, tim penasehat bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi 1 minggu ke depan. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum bagi kelima pelaku pembunuhan Brigadir Joshua ini sangat adil di mata hukum? Mari berikan pendapatmu dalam kolom komentar pada video ini.